Teman-teman, balik lagi sama aku, Sriwiyantari. Di video kali ini aku akan membuat bakpao yang super lembut dan enak. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku ini. Semoga channel YouTube aku ini semakin berkembang. Dan teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube aku ini, selamat menonton ya. Tonton terus videonya sampai selesai. Terima kasih banyak karena sudah mensubscribe dan sudah mendukung video aku ini dan channel YouTube aku ini. Dan ini dia bahan-bahan yang aku pakai untuk membuat bakpao, yaitu 250 gram tepung terigu, air 150 ml, gula pasir 1 sendok makan, garam secukupnya, aku pakai sedikit aja di sini ya, mentega 1 sendok makan, dan yeast atau ragi instan itu 6 gram ya teman-teman. Nah, ini dia bahan-bahannya. Silahkan dicatat ya teman-teman, atau di screenshot biar tidak lupa. Jadi seperti itu sudah aku tulisin ya teman-teman. Nah, untuk cara membuatnya yaitu pertama kalian campur dulu gula pasir yang 1 sendok makan itu ke dalam gelas yang ada airnya 150 ml. Itu kalian larutkan dulu. Setelah itu siapkan bowl ya, yang isi tepung 250 gram. Terus masukkan ragi instan, garam, aduk sebentar, terus masukkan air dan yang berisi larutan gula itu ya teman-teman. Terus kita ulenin seperti ini, aduk rata. Terakhir baru kita masukin menteganya. Menteganya itu masukinnya terakhir aja ya teman-teman. Nah, setelah kayak seperti ini sudah rata, baru dimasukkan mentega. Setelah itu baru kita ulenin sampai kalis adonan bakponya ya. Nah, itu ada Navia yang tengok-tengok, yang udah gak sabar buat makan bakpao. Nah, ini aku udah masukin menteganya, jadi aduk rata lagi, baru deh diulenin. Nah, sebelum ngulen tuh mejanya dibersihin dulu ya teman-teman. Jadi ini aku pakainya meja biasa aja, bukannya meja khusus untuk ngulenin adonan-adonan roti seperti itu. Jadi aku adanya ini, aku pakai ini aja. Nah, sebelum ngulenin tuh mejanya ditaburin tepung dulu biar tidak lengket ya. Taburin tepung, habis itu kita ulenin adonan bakponya dengan nguleninnya itu kayak mencuci baju gitu loh teman-teman, biar adonannya cepat kalis. Kita dorong ke depan dan ke belakang. Nah, sesekali juga bisa dibanting-banting ya. Kalau aku biasanya seperti itu, aku banting-banting biar cepat kalis. Tapi kurang tahu juga ya. Pokoknya menurutku seperti itulah kalau mau biar cepet kalis gitu, dibanting-banting sekali. Nah, baru diulenin lagi, dibanting, diulenin, banting, ulenin. Nah, bagi teman-teman mungkin lagi marah-marah ya, cocok banget ya buat adonan seperti ini. Kalian banting-banting seperti ini, luapkan kemarahan teman-teman ya, seperti itu. Jadi, ini ulenin terus sampai kalis adonannya. Kalau memang masih lengket, isi sekali tepung tangannya ya, biar tidak lengket banget.
Nah, ini aku lagi meriksa ya, lagi ngecek apakah udah kalis apa belum. Ternyata belum, jadi aku ulenin lagi. Ini aku nguleninnya kurang lebih hampir 10 menit ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngulenin itu tenaganya dikeluarin ya, jangan letoy. Kalau letoy itu jadi nggak cepat kalis-kalis kalau adonannya seperti itu. Nah, ini sudah mulai kalis ya, kita cek dulu apakah. Jadi aku kalau mengecek adonan roti itu seperti ini ya, kalau aku ambil dan aku renggangkan tidak eh, robek dia, itu berarti sudah kalis. Seperti itu teman-teman. Jadi ini tuh ilmu dari aku bekerja dulu ya. Aku kerja dulu, udah 2 tahun aku gak kerja, itu ilmunya bermanfaat banget buat kehidupanku sehari-hari ya. Terima kasih banyak buat para senior-seniorku yang dulu yang sudah mengajarkan ilmu-ilmu ini buat aku. Terima kasih banyak ya. Nah, ini adonannya sudah kalis, langsung aku timbang. Kalau kalian nggak punya timbangan, teman-teman bisa kira-kira ya. Jadi ini aku tuh timbangnya itu rata-rata 50 gram lebih ya. 50 gram, nggak sampai 60 gram, karena ini aku bagi jadi 8 biar adonan adonan bakponya itu nanti pas jadinya itu bakponya nggak ada yang besar banget, nggak ada yang kecil banget, seperti itu teman-teman. Nah itu maaf ya, lagi ngantuk nungguin aku bikin bakpao ya. Nah setelah dibagi-bagi, aku bagi jadi 8, langsung aku bulet-buletin ya, biar eh, bentuknya itu rapi dan tidak mengsang-mengsong seperti itu. Nah, dibulatin semuanya, baru deh kita isi isian di dalamnya. Jadi buat bakpao ini ternyata gampang banget ya teman-teman, tidak susah seperti yang aku bayangkan ya. Jadi ini memerlukan waktu itu kurang lebih hampir sejam dari kita prepare ya sampai bakpaonya mateng, itu kurang lebih 1 jam. Jadi nggak ribet-ribet banget ya kalau mau bikin bakpao. Ini Nafia senyum-senyum. Nah, ini waktunya isiin isiannya ya. Di sini aku punya isian itu keju sama coklat. Jadi coklatnya itu bukan coklat batangan gitu ya. Bukan dark coklat, aku pakainya Ceres. Dan kejunya aku pakai keju cheddar. Aku isiannya itu adanya keju dan coklat aja di kulkas itu, jadi aku pakai itu. Jadi buat teman-teman kalau punya isian yang berbeda ya selain keju sama coklat, bisa banget ya diisiin variasinya ya dalam isian bakponya. Nggak mesti harus keju sama coklat. Ini karena aku adanya bahannya seperti ini ya di rumah, jadi aku pakai bikin bakpao. Karena kalau mau beli keluar itu males ya, karena apalagi keadaan seperti ini ya, harus jarang-jarang buat keluar-keluar rumah, jadi aku pakai bahan seadanya aja. Nah untuk pengisiannya itu kita pipihkan dulu ya adonan bakponya. Jadi di pinggir-pinggirnya itu ditipisin, ditebelin tuh di dalamnya. Jadi aku bentuk mangkok-mangkok seperti ini, agak melengkung-melengkung gitu, biar seresnya nggak tumpah-tumpah. Itulah teman-teman. Nah, setelah isi seres itu rapetin ya sisi-sisinya itu, biar nanti pas kita kukus itu tidak meletus ya bakpaunya. Jadi dirapet-rapetin banget biar rapi dan tidak gampang meletus.
Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita isiin semuanya. Nah, di sini karena aku punya 8 do bakpao ya. Jadi aku isiin yang coklat 4 dan yang keju 4. Ini bahannya itu sangat murah banget ya buat aku. Karena pakai tepungnya cuma eh, seperempat kilo aja, 250 gram itu. Kalau kita beli tepung yang sekiloan itu loh, yang sekiloan itu mungkin harganya kurang lebih 10 ribuan ya. Jadi 2,5. Terus ragi mungkin itu harganya berapa ya, ragi itu murah juga, jadi nggak sampai 10 ribu kayaknya bahannya ini ya. Pakai gula cuma 1 sendok. Nah, kalau di Bekasi, di sini aku di Bekasi ya. Kalau beli bakpao itu harganya satu bakpao itu 8 ribu ya, teman-teman. Jadi 8 ribu itu dapat bakpao satu. Sedangkan kita kalau aku buat sendiri ini mungkin costnya itu 8 ribuan, itu bisa dapat 8 ya, seperti ini ya, teman-teman. Jadi mending buat di rumah sendiri. Dan rasanya juga sama. Cuma kalau kita beli itu ada isian ayam, kacang hijau kayak gitu. Jadi kalau mau juga bisa kita bikin ya toppingnya itu ayam. Tapi karena aku ini adanya coklat sama keju, karena ada Navia juga bangun, dia nggak bobo ya. Jadi kalau mau buat ayam itu topping ayam kayaknya rempong aku. Ya udah aku pakai ini aja. Itulah teman-teman. Mungkin next ya aku bakalan bikin videonya, bikin topping ayam di dalamnya ya, atau yang lainnya juga bisa. Nah, untuk teman-teman ya, untuk bawahnya do bakponya ini itu sebenarnya isi kertas ya. Karena aku nggak punya kertas roti, itu di sini aku pakainya kertas minyak. Bisa juga pakai daun, apa sih yang ada di rumah kalian tuh ya, bisa dimanfaatin. Nggak mesti harus pakai kertas roti, nggak mesti harus pakai apa, pokoknya apa yang bisa dipakai itu pakai itu. Nah, ini bentar lagi aku selesai buat ngisi isian bakpao ya. Jadi ini tinggal di propping aja. Nah, ini dia kertas. Nah, ini dia bakpao yang sudah aku taruh kertas di bawahnya ya. Ini aku langsung taruh di panci, dan ini kompornya belum hidup ya. Langsung aku taruh di panci. Ingat ya teman-teman, kalau ngukus pancinya jangan lupa isiin air. Nah, ini bakpaunya aku proofing diamkan itu 20 menit ya teman-teman. Jadi ini pancinya, kompornya belum hidup, dan ini penampakan bakpaunya sudah semakin gendut. Ini 20 menit di proofing. Baru sekarang aku akan hidupkan kompornya dan aku akan kukus bakpao ini selama 20 menit ya teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Nah, ini sudah 20 menit ya aku ngukus teman-teman. Jadi kita lihat dulu bakpaunya. Nah, untuk mengukusnya itu kalian jangan lupa isiin lap ya di tutup pancinya itu biar tidak basah bakpaunya. Nah, ini dia bakpao yang sudah mateng. Bagus banget. Ini dia bakpaunya sudah jadi. Dan hasilnya itu lembut banget ya teman-teman. Jadi itu ada beberapa yang mengkerut. Untuk teman-teman,
kalau mengukus bakponya itu 15 menit aja ya, karena kalau kelamaan dikukus itu mengkerut jadi bakponya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton videoku ini, semoga bermanfaat ya videonya, dan terima kasih banyak.